Klik semua, selamat siang menjelang sore. Senang sekali saya Egit Hapsari bisa menjumpai teman Klik semua untuk bergabung di live session kesehatan yang dipersembahkan oleh komunitas Klik. Apa kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat dan juga semangat ya, walaupun siang hari ini kok di Jakarta sih terik banget ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk belajar bareng di siang hari ini. Seperti biasa di awal pembukaan saya mau mengajak teman-teman Klik semua untuk berkenalan terlebih dahulu dengan komunitas Klik yang merupakan ruang diskusi untuk kita supaya saling terhubung, tumbuh dan juga menciptakan keluarga Indonesia yang kuat dan juga aman tentunya. Nah, by the way pertama-tama saya boleh dong tanya teman Klik semua nih. Kalau saya tanya, nanti mungkin bisa di absen ya di kolom komentar baik itu di Zoom maupun di Instagram Live. Di antara teman Klik semua siapa yang udah pernah cek tensi mungkin dalam 6 bulan terakhir? Boleh absen di bawah dan gimana pengalamannya. Karena ternyata banyak juga orang yang baru tahu bahwa tensi dirinya ini tinggi justru nggak sengaja nih pada saat pemeriksaan, mungkin salah satunya di CKG ini. Nah, melihat fenomena ini berarti penting ya kita membahas hipertensi ini supaya semuanya makin melek tentang kesehatan, utamanya tentang hipertensi ini. Nah, supaya pembahasan di hari ini lebih berfaedah gitu ya dan juga lengkap bisa menjawab kegundahan semua pertanyaan teman Klik semua, tentunya di episode kali ini saya nggak sendiri karena sudah hadir bersama kita semua Dr. Marco Vidor, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam. Halo, selamat siang Dr. Marco. Hai, selamat siang Egit. Selamat siang juga buat teman Klik semuanya. Apa kabar dok? Sehat? Baik, sehat. Luar Thank biasa you. loh. Tadi habis ngobrol-ngobrol ternyata habis dari praktek gitu langsung ke sini. Thank you banget ya dok ya. Udah Yes. menyempatkan waktunya di siang hari ini. Thank you Karena juga. memang melihat fenomena yang tadi saya sebutkan itu, berarti masih banyak juga nih yang perlu kita pelajari mengenai hipertensi ini. Nah, karena memang kalau diperhatikan banyak dari teman Klik dan juga dari kita semua yang baru ngeh kalau kita nih tensinya tinggi. Ternyata ditemuinnya nggak sengaja nih, bukan karena sakit berarti ya, pada saat pemeriksaan kesehatan justru baru ketahuan. Nah, jadi biar sama-sama paham, jadi kita mulai dulu nih dari dasar-dasarnya bareng dokter Marco. Jadi sebenarnya supaya nggak salah kaprah nih definisinya, hipertensi itu apa sih dok? Oke, hipertensi dari dua kata ya, Egit ya, yaitu hiper yaitu tinggi dan tensi tekanan darah. Oke. Jadi hipertensi adalah keadaan tekanan darah. Nah, kalau di Indonesia kita pakai definisi pada orang dewasa ya, jadi artinya 18 tahun ke atas. Hipertensi itu pada mereka yang tekanan darahnya lebih besar atau sama dengan 140 tekanan darah sistoliknya per 90 tekanan darah diastoliknya, atau yang orang suka bilang angka yang di bawahnya itu. Itu adalah definisi sebenarnya untuk hipertensi. Nah, tadi kenapa saya harus sebut bahwa ini definisi yang dipakai di Indonesia? Karena kalau kita mengacu di dunia ini nih, Git, bahwa ada dua guideline hipertensi yang paling banyak dipakai. Pertama dari Amerika dan yang kedua dari Eropa. Dari Amerika mereka bahkan bilang sekarang tekanan darah tinggi itu kalau sudah lebih besar atau sama dengan 130/80. Oke. Nah, kita lebih mengikuti yang di Eropa dengan sadar penuh bahwa ya udah kita pakai cut off yang di angka 140/90. Karena dinilai itu yang lebih pas dengan populasi orang Indonesia. Oke. Nah, tapi nggak semata-mata nih kalau teman-teman mungkin baru pertama kali cek tekanan darah tinggi gitu ya, terus langsung dibilang hipertensi. Enggak, tapi ada syaratnya, yaitu setidaknya minimal 2 kali pemeriksaan di 2 kunjungan yang berbeda. Kalau memang udah ditensi 2 kali atau lebih, tekanan darahnya 140/90 atau lebih, itulah yang kami definisikan sebagai hipertensi. Oke, karena kalau dari 1 kali pemeriksaan aja mungkin ada faktor-faktor lain nggak yang menyebabkan tekanan darah tinggi pada saat itu? Betul ya, jadi memang misalnya ya orang lagi dalam keadaan nyeri atau kesakitan, tekanan darahnya akan naik. Ya, kemudian habis begadang nonton bola mungkin kemarin, World Cup ya. ya kurang tidur dalam semalam, tensi bisa naik. Itulah kenapa kita pengen benar-benar firm dengan diagnosis yang kita buat. Karena kan implikasinya akan banyak ya, kalau orang udah dapet diagnosis, kadang-kadang orang tuh melihat itu sebagai vonis gitu ya, udah dibilang hipertensi, ya tentu implikasinya banyak, mulai dari perubahan gaya hidup, bahkan terapi obat-obatan
akan masuk ketika seseorang sudah didiagnosis hipertensi. Oke, jadi kalau dari satu kali pemeriksaan jangan langsung berkecil hati dan juga autodiagnosis ya. Jadi minimal 2 kali itu. Tapi benar nggak sih dok, hipertensi ini disebut sebagai silent killer? Kenapa tuh nggak ada sakitnya, nggak ada gejalanya? Iya, nah Git, mungkin kalau kita mau ngomongin hipertensi silent killer ya, kita perlu buka data dikit ya. Saya udah make sure lagi nih data-data, saya udah cek. Kalau data dari SKI tahun 2023, penduduk Indonesia ini kan kira-kira katakanlah hampir 300 juta ya. Itu 34% penduduk Indonesia ini menderita hipertensi. Jadi jumlahnya banyak dong ya. Jadi satu dari tiga orang Indonesia menderita hipertensi. Nah, tapi yang lebih menyedihkannya lagi adalah bahwa dari yang hipertensi ini, yang terdiagnosis, pernah menerima diagnosis hipertensi dari dokter, itu bahkan kurang dari 10%. Jadi masih banyak banget kasus hipertensi yang belum ketangkep, belum terdiagnosis. Jadi banyak yang belum ketemu lah nih kasusnya, atau belum sadar kalau dia hipertensi. Dari yang sudah terdiagnosis, lebih sedikit lagi yang tekanan darahnya sudah terkontrol. Nah, jadi inilah mungkin baru bisa kita masuk ke statement hipertensi adalah silent killer. Karena dia dibilang membunuh dari diam ya. Karena orang kalau tensinya tinggi, teman klik, kebanyakan nggak ada gejala ya. Mereka bisa hidup seperti biasa, beraktivitas kayak biasa, nggak ada gejala sama sekali. Kenapa begitu? Karena tekanan darah yang tinggi hanya akan menimbulkan gejala ketika dia sudah menimbulkan kerusakan pada organ tertentu. Nah, itu kita pakai istilah namanya HMOD atau Hypertension Mediated Organ Damage. Jadi kerusakan organ yang dimediasi oleh tekanan darah yang tinggi dalam waktu yang lama. Oke, padahal kan bisa dicegah atau dideteksi secara dini ya. Kita mau buka-bukaan data lagi nih dok, karena ada data Kemenkes yang menunjukkan kalau 1 dari 10 anak muda usia produktif di 18 sampai 24 tahun ada di sini yang seumur itu ini ternyata udah kena hipertensi. Nah, ini gimana ceritanya bisa ada fenomena kayak gini, dok? Ya, ini tentu angka yang menyedihkan ya. Kita sadar bahwa wah berarti di usia muda saat orang harusnya lagi produktif-produktifnya bisa terjadi hipertensi. Dan anak muda lebih nggak aware lagi dengan pemeriksaan kesehatan. Makanya senang banget pemerintah bikin program cek kesehatan gratis. Saya rasa itu sebuah gerakan yang sangat baik ya. Paling nggak artinya kita semua punya akses buat pemeriksaan kesehatan. Nah, kenapa anak muda makin kesini makin banyak yang punya hipertensi? Saya lihat juga kalau kita lihat berita ya gitu ya, artikel-artikel tuh belakangan negara paling banyak gitu ya dengan anak muda yang udah cuci darah. Kan salah satunya gara-gara hipertensi juga gitu ya. Nah, kenapa? Karena makin kesini kayaknya sedentary lifestyle tuh banyak dihidupi oleh anak muda. Udah ya mungkin hidup di kota besar, kerja ya 9 to 5 atau gimana jam kerjanya, nggak menyempatkan buat aktivitas fisik atau olahraga. Ada di prioritas nomor berapa tuh aktivitas fisik di list teman-teman dalam keseharian? Apalagi yang hustle culture gitu ya. Iya, yang hustle culture, kerja. Kerja. Makan pun akibatnya apa? Cari yang cepat aja. Benar. Yang cepat ujung-ujungnya apa sih yang paling cepat? Ultra processed food. Iya, bukan real food ya. Bukan real food. Jadi makanan olahan akhirnya teman-teman banyak mengandung garam ya, natrium. Itulah yang bikin anak muda mungkin data ini keluar gitu. Kenapa anak muda sekarang banyak yang menderita hipertensi? Dan bayangin aja gitu, kalau dia dari umur muda ya 18-20 tahun udah hipertensi, tentu belum sampai tua nanti kerusakan organnya udah terjadi. Apalagi kalau nggak terdiagnosis dan tidak diobati. Jadi itu bisa menjadi biang dari penyakit-penyakit lainnya ya di usia semuda itu loh, sayang banget ya. Tapi ada nggak sih dok cerita mungkin salah satu pasien dokter Marco yang umurnya masih early 20 di awal 20-an gitu yang datang dan bilang kena hipertensi. Biasanya apa yang bikin mereka ketahuan kalau mereka tuh punya tensi yang tinggi? Iya, bukan ada lagi sebenarnya, banyak. Banyak ya? Ya jadi untungnya barrier kita untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah tuh nggak terlalu tinggi ya. Gampang kan orang ditensi. Iya. Karena mereka kebetulan mungkin melakukan pemeriksaan kesehatan yang lain, mereka mungkin berobat cek darah atau apa kan kadang-kadang Wajib diawali ya. dengan ditensi dulu. Benar. Nah, jadi karena itulah kebanyakan anak-anak muda ini sadar ternyata saya hipertensi ya dok, gitu ya. Nah, hipertensi di usia muda
tentu ada banyak hal yang harus kita pikirkan karena hipertensi secara umum dibagi dua. Ada yang namanya hipertensi yang esensial atau primer dan umumnya terjadi pada orang yang lebih dewasa tua gitu ya karena penuaan, degeneratif dan sebagainya. Tapi ada juga hipertensi yang namanya hipertensi sekunder. Oke. Nah, hipertensi sekunder tuh karena penyebab lain gitu ya. Contohnya misalnya ada gangguan hormon yang namanya hiperaldosteronisme. Itu bisa bikin anak muda kena hipertensi. Ada gangguan di pembuluh darah ginjal ya namanya renal artery stenosis. Itu juga bisa bikin hipertensi. Jadi artinya pada anak-anak muda yang tensinya tingginya nggak wajar nih, kok masih muda tapi tensinya 160 ke atas, susah dikendalikan. Biasanya kami, para dokter, memikirkan ada nggak sih penyebab sekunder, jadi hipertensinya bukan hipertensi yang primer. Karena tentu pendekatan pengobatannya akan beda. Gitu. Jadi balik lagi ke pertanyaan Egit, banyak anak muda yang akhirnya secara tidak sengaja menemukan dirinya punya hipertensi. Temuan insidental lah itu istilahnya. Temuan insidental ya. Kalau yang hipertensi primer itu dewasanya dari umur berapa sampai umur berapa tadi, Dok? Ya, sebenarnya dari usia muda ya. Jadi di Indonesia itu dalam Indonesian Society of Hypertension yang namanya young age hypertension itu diklasifikasikan di umur 18 sampai 40 tahun. Oke. Ya, jadi sebenarnya hipertensi yang primer tentu kita harapkan terjadinya ya di atas 40 tahun. Tapi bukan berarti nggak bisa terjadi di usia yang 18 sampai 40 ini. Oke. Tapi once kita cek kesehatan, mungkin ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan, terus tahu nih, oh ternyata tekanan darah saya tinggi. Kan nggak semua orang akan memfollow up itu ya. Aku harus gimana nih, harus berubah apa? Tapi kalau kondisi ini terus-menerus dibiarkan gitu, bakal kayak gimana, Dok, akibatnya? Oke, kalau tubuh orang dalam keadaan tekanan darah tinggi ya, terus-menerus tentu banyak dampaknya. Ya bayangin aja kayak analoginya selang kali ya. Kalau selang air, airnya kencang terus, tekanannya tinggi. Kalau kita nyiram tanaman tuh pakai selang. Kalau tekanannya semakin tinggi, tentu lebih mudah terjadi kerusakan pembuluh darah. Nah, kerusakan pembuluh darah ini nantinya bikin lebih mudah terjadi satu kondisi yang namanya aterosklerosis atau penumpukan plak di pembuluh darah. Dan kita udah familiar banget bahwa itu adalah cikal bakal ya dari penyakit-penyakit kardiovaskular, mulai dari serangan jantung, stroke, ya dan kerusakan organ lain. Kan hipertensi juga bisa menimbulkan kebutaan, retinopati namanya. Ya, bisa juga menyebabkan kerusakan ginjal lebih jauh. Jadi itu yang kita nggak mau ketika orang tekanan darahnya terus-menerus tinggi dalam waktu yang lama tanpa dikendalikan. Oke, jadi kalau bisa selain dicegah, terus kalau udah dideteksi dini harus dikendalikan juga ya. Nah, kok orang tua kita nih, Dok, misalnya punya riwayat hipertensi, kita otomatis punya risiko yang lebih besar juga nggak? Ya, oke. Jadi hipertensi memang kadang-kadang ada faktor gitu ya, diturunkan dari orang tua ke anak. Tapi lebih juga sebenarnya ke masalah budaya. Kalau orangnya punya hipertensi, orang tuanya punya hipertensi, mereka kan tinggal di rumah yang sama anaknya. Mungkin punya kebiasaan-kebiasaan makan makanan yang tinggi garam, atau kebiasaan yang tadi kurang aktivitas fisik, sehingga akhirnya ini yang menyebabkan orang tua dengan hipertensi, anaknya juga artinya kita harus pantau nih, dia punya resiko nih buat kena hipertensi. Karena habitnya ya Betul, sebenarnya ya. karena habitualnya itu yang mungkin turun dari orang tua ke anak juga. Tapi kalau secara genetik begitu? Ya, secara genetik ya kekakuan pembuluh Kekakuan darah itu. bisa aja sih, ada Oh, faktor. oke. Jadi kalau kita bicara hipertensi selalu multifaktorial. Ya, ketika orang tambah tua, faktor genetik dari orang tuanya, gaya hidup yang sedenter, kurang aktivitas fisik dan terakhir diet. Apa sih yang kita konsumsi gitu ya. Pengaturan pola makan ya sebenarnya. Tapi kalau untuk pencegahan secara dini gitu gimana? Mungkin teman klik di sini ada yang merupakan orang tua dan juga mau mengedukasi nih anak-anaknya supaya atau mungkin bisa memutus rantai angka hipertensi di Indonesia ini. Apa yang harus dilakukan ya, Dok? Ya, gaya hidup sehat ya. Jadi oke. saya tuh senang banget ya gitu ya. Belakangan ini saya lihat ya Kementerian Kesehatan tuh banyak melakukan inisiatif yang menurut saya baik. Contohnya penerapan Nutri Level. Itu menurut saya satu inisiatif yang di Indonesia nih kenapa nggak dari dulu gitu. Akhirnya kan tahun 2026 ini resmi diterapkan Nutri Level dari A sampai D ya. Artinya orang tuh dibuat lebih aware terhadap berapa sih kadar gula, garam dan lemak dari minuman yang mereka konsumsi. Gitu kan, bahkan di
sosialisasinya Bapak Menteri Kesehatan sendiri ya yang Iya. nyoba-nyobain minuman boba atau apapun, dan ABCD. beliau yang ngasih tahu lo ini lo yang A ya kan, yang ini yang D, sehingga konsumsinya ya jarang-jarang sesekali aja. Ini sebenarnya satu hal yang menurut saya memang esensial, penting banget. Karena kalau label ini nggak diperkenalkan dari sejak usia muda, orang tuh nggak aware apa yang mereka minum, ya udah lewat gitu aja. Tapi kalau kita lihat loh, ini labelnya D. Ternyata minuman yang saya minum nggak sehat. Ternyata kandungan gulanya tinggi nih, di atas 25 gram udah. Wah, itu tentu kita harus lebih aware. Ya, jadi satu dari apa yang kita makan, apa yang kita minum, itu tentu jadi hal yang penting banget. Terus yang kedua tadi, nggak jauh-jauh sebenarnya dari aktivitas fisik gitu. Budaya mager itu harus ditumpaskan di atas muka bumi ini. Kenapa? Karena WHO aja udah bilang dalam 1 minggu seseorang tuh harus aktivitas fisik ya itu 150 minimal menit sampai 300 menit rekomendasi dalam 1 minggu. Oke. Aktivitas aerobik yang intensitasnya sedang. Artinya ya minimal jogging, berenang, atau ya pilates, itu intensitas sedang. Sedang, bukan yang hit juga ya. Boleh, Boleh juga. mau melakukan aktivitas yang lebih tinggi, boleh. Requirement-nya lebih rendah lagi. Kalau aktivitasnya berat gitu ya, maka 75 sampai 150 menit dalam 1 minggu cukup. Lumayan di diskon 50%. Lumayan, kalau intensitasnya semakin tinggi, diskon ya, tapi durasinya di diskon. Iya. Nah, itu baiknya dilakukan, teman klik ya. Jadi dalam 1 minggu tuh teman-teman boleh bagi sesi lah, satu hari 30 menit aja. Maka butuh cukup 5 dari 7 hari dalam seminggu untuk melakukan aktivitas fisik tadi. Tapi belum selesai, itu aktivitas fisik yang aerobik gitu. Yang aerobik. Ya, jadi di luar dari itu perlu 2 kali sesi yang namanya strength training. Oh, Jadi harus ada latihan kekuatan. Dan orang suka bilang, "Dok, tapi saya nggak sempat nge-gym." Sekedar push up, berdiri jongkok tuh strength training juga. Ya jadi squat, push up itu termasuk strength training. No excuse berarti No ya. excuse lah, iya. Nggak harus high rocks, nggak harus. Nggak harus high rocks. Ya, kayak kita pun juga kan aktivitas fisik sibuk ya gitu. Saya selalu bilang no excuse, betul. Saya dalam 1 hari juga praktek di lebih dari 1 tempat. Gimana ngakalinnya? Pulang udah malam kan? Bangun lebih subuh, bangun jam 4. Kapan bisa beraktivitas olahraga gitu? Bangun jam 4 pagi. Oke. Jadi jam setengah 5, jam 5 pagi saya biasanya ada aktivitas olahraga dulu. Jam 6 baru mandi, ya, bikin kopi, baru berangkat kerja. Jadi teman-teman nggak ada excuse buat teman-teman bilang nggak bisa olahraga. Ya, jadi harus bisa apapun aktivitas teman-teman. Semua manusia punya waktu 24 jam. Dokter Marco juga, teman Kik juga, jadi harus dimanfaatkan. Ini panutan banget, tepuk tangan dulu. Tapi ini dok, kalau boleh sharing nih, biasanya nih kalau ibu saya mungkin udah 60 tahun ke atas, "Mah ayo dong olahraga." Mama kan tiap hari nyapu, tiap hari ngepel, udah gerak kok. Nah itu sebenarnya masuk ke aktivitas fisik atau enggak? Ya, oke. Ini ada joke yang saya pernah dapat dari, bukan saya yang bikin, dari senior saya. Jadi waktu Oke. itu ada satu pasien juga bilang gini, "Dok, saya nggak olahraga memang, tapi saya tiap hari ganti galon dispenser saya loh." Dijawab apa sama dokter senior saya nih? Iya. Kata beliau gini, "Ibu pernah nonton Olimpiade nggak?" "Pernah dok." "Ada nggak cabang Olimpiade angkat-angkat galon?" itu jokes saja ya, tapi Iya. jokes aside, bahwa yang dimaksud dengan aktivitas fisik sebenarnya kan satu aktivitas di mana heart rate kita meningkat. Kita kenal ada heart rate zona 1, bahkan sampai zona 5. Nah, sebenarnya yang diincar kan kalau kita nyapu, ngepel, kalaupun ada peningkatan heart rate itu cuman fluktuasi sesaat. Beda kalau kita jogging konsisten, itu baru di situ sebenarnya yang kita mau sebenarnya. Aerobik itu kan sebuah latihan yang ya buat kesehatan jantung, gampangnya gitu. Jadi katakan saja nggak termasuk lah aktivitas rumah tangga seperti itu. Kecuali nyapu lapangan bola gitu. Iya, kalau itu beda lagi Beda hitungannya lagi ya. ya. Iya. Ini juga ada pertanyaan dari teman Klik nih, Dokter Marco. Dengan Ibu Maladewi. Izin tanya dok, katanya kalau hipertensi bisa menyebabkan stroke gak ya dok? Iya. Bisa. Makasih teman Klik Maladewi yang udah nanya nih ya. Stroke itu memang satu cerebrovascular disease ya. Stroke ada 2, stroke iskemik karena sumbatan dari pembuluh darah. Yang kedua stroke hemoragik namanya, pembuluh darah otaknya pecah. Dan ini dua-duanya karena hipertensi. Jadi kalau tadi saya bilang kalau orang tekanan darahnya tinggi dalam waktu yang lama, maka akan ada kerusakan organ
yang tadi saya singkat dengan HMOD atau hypertension mediated organ damage. Nah, stroke adalah salah satunya yang paling sering disebabkan karena hipertensi yang tidak terkontrol. Gitu ya. Jadi bahkan kalau stroke itu kan boleh kita bilang udah berat ya gitu ya. Kalau orang udah stroke ya udah lemah tubuh sesisi, mulutnya udah mencong. Tapi teman-teman tahu nggak ada juga yang namanya mild cognitive impairment. Jadi orang tuh kan kalau udah tua bisa demensia, pikun ya. Itu juga gara-gara hipertensi. Iya, jadi gangguan fungsi kognitif itu bisa menurun gara-gara orang punya hipertensi yang nggak dikendalikan. Jadi jangankan stroke, bahkan sekedar mild cognitive impairment aja bisa terjadi karena hipertensi yang teman-teman nggak kendalikan. Itulah kenapa kita selalu bilang kendalikan, jangan sampai ada kerusakan organ karena mengobati jauh lebih sulit daripada kita mencegah tentunya. Dan organ yang bisa kena tuh banyak sekali ternyata dari satu penyakit hipertensi ini ya. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Terima kasih tadi Ibu Maladewi, pertanyaannya bagus banget. Pertanyaan selanjutnya dari teman klik atas nama Bapak Tony Rompas. Yang dokter, apakah tensi antara anak muda dan manula sama aja atau pasti ada perbedaan tensi normalnya? Terima kasih Bapak Tony Rompas jawab untuk pertanyaannya. Ya, teman klik, terima kasih. Ini Bapak Tony Rompas ya. Pertanyaannya bagus dan saya sering juga bilang pasien, ini banyak banget, ini udah sangat banyak yang merasa bahwa dok, tapi kan saya usianya udah 70, boleh dong tensi saya agak tinggi gitu ya. Nah nyatanya gini teman klik, bahwa secara klasifikasi per definisi kita tetap pakai acuan yang sama gitu. Jadi artinya lebih dari 140/90 lebih dan sama dengan 140/90 tetap kita bilang hipertensi meskipun mereka udah tua gitu ya. Jadi definisinya sama, nggak ada klasifikasi khusus untuk lansia. Tapi, nah ini tapinya, pada mereka yang lansia kita bisa lebih longgar dalam mengendalikan tekanan darahnya. Contoh, pada sebagian besar orang dewasa muda target tekanan darah terkendali itu kita pengennya di bawah 130/80. Itulah tensi yang kita bilang terkontrol atau terkendali. Nah tapi kalau kita lihat nih, aduh ini udah tua banget nih si Eyang, udah 75 tahun. Ada istilahnya dalam orang yang sudah lansia, dia bisa mengalami satu kondisi kerapuhan, namanya frailty, istilah medisnya. Nah pada mereka yang frail ini kita bisa lebih longgar. Oh oke deh, pada orang ini karena dia komorbidnya banyak, usia sudah sangat lanjut, kontrolnya cukup di bawah 140/90 aja. Jadi tidak seketat pada mereka yang masih muda. Di situ bedanya teman klik. Jadi yang membedakan bukan klasifikasi atau kondisinya, tapi kontrolnya ya, range di kontrolnya itu. Oke, semoga itu menjawab pertanyaannya tadi. Bagus-bagus banget Safar. Kita lanjut nih karena masih banyak yang mau saya tanyakan nih dok kayaknya. Jadi tadi dari percakapan kita sebelumnya kita tahu semua ya teman klik, kalau hipertensi itu ternyata bisa muncul di semua kalangan dan usia, bahkan di usia produktif sekalipun dari 18 sampai 24, dan juga untuk kalangan lansia juga tetap sama gitu parameternya untuk manusia sendiri. Tapi sekarang kita mau bahas hal yang lebih relate dan kehidupan sehari-hari, yaitu hal pemicunya ya teman klik ya. Karena ternyata beberapa kebiasaan yang sebenarnya kita anggap mungkin biasa-biasa aja ternyata bisa berpengaruh terhadap tekanan darah kita kalau dilakukan secara terus-menerus ya dok ya. Kalau ngomongin penyebab hipertensi nih dok, kebiasaan sehari-hari apa sih yang ternyata bikin risiko tekanan darah tinggi ini lebih besar? Oke, jadi yang paling sering ya gitu ya, yang kita nggak sadar adalah konsumsi tinggi garam. Makanya tadi dalam program Kemenkes Nutri Level dianjurkan di situ bahwa konsumsi GGL, gula, garam dan lemak, spesifik kalau kita bicara garam itu kurang dari 5 gram per hari. Garam dapur. Garam dapur. Kalau susah dok saya nggak punya timbangan, nggak ada alasan. Itu kira-kira sebanyak 1 sendok teh. 1 sendok teh tuh 5 gram ya. Nah kadang-kadang gitu kita tuh suka nggak sadar banyak garam tersembunyi. Nah itu maksudnya. Iya kan, kita kan suka makan asin. Minggu lalu saya ini dari Kementerian Kesehatan juga ya, saya lihat Pak Budi Gunadi Sadikin makan ayam crispy gitu ya. Nah beliau nunjukin bahwa dalam satu sausnya itu kandungan natriumnya udah tinggi banget.
Kalau kita makan 6 bungkus sausnya itu sudah jatah garam dalam 1 hari, udah habis sebenarnya. Gitu. Jadi artinya kalau kita mengacu pada rekomendasi internasional, secara spesifik dibilang di situ bahwa kadar natrium yang boleh dikonsumsi itu di bawah 2.300 mg per hari. Tapi itu natrium. Kita tahu kalau garam dapur itu natrium klorida. Jadi natrium itu 40%-nya lah dari garam dapur. Makanya tadi diperkenankan 5 gram dalam 1 hari. Nah, garam-garam tersembunyi tadi khususnya pada UPF ya, ultra processed food, makanan yang teman-teman mungkin sering beli di minimart, supermarket, itu kandungan natriumnya tinggi. Ini tanpa sadar kalau teman-teman lakukan setiap hari, apapun yang udah jadi habit, tentu lebih mudah jadi penyakit, ya gitu ya. Dan terus mungkin obesitas, ya saat ini kita berhadapan, data Kementerian Kesehatan udah mereveal bahwa riset kesehatan dasar dari tahun 2018 itu naik pada tahun 2023 kemarin, angka obesitas tuh naik dari 23% ke sekitar 25%. Dan ini concerning banget gitu. Makin lama profil Indonesia ini makin mirip sama negara-negara maju kayak Amerika Serikat, Eropa. Bahwa penyakit yang nomor satunya bukan lagi penyakit menular. Kalau zaman dulu kan apa sih penyakit paling membunuh di Indonesia? Tuberkulosis gitu kan, penyakit menular kan, atau yang kita bilang sebagai communicable disease. Nah, tapi makin kesini sebenarnya kita makin mirip profilnya dengan negara-negara di Amerika seperti itu. Jadi penyakit yang tidak menular lah, alias penyakit kardiovaskular, jantung, ya, pembuluh darah itu akhirnya jadi penyakit utama. Itulah kebiasaan-kebiasaan yang bisa bikin orang lebih prone atau lebih mudah kena hipertensi. Gitu. Ironis ya, mirip negara maju tapi bukan teknologinya, bukan kemajuan ekonomi, tapi kok malah penyakitnya gitu, jangan sampai ya. Spill dikit. Indonesia itu negara nomor 5 di dunia dengan penderita hipertensi terbanyak. Nomor 5 di antara hampir 200 negara itu tinggi banget. Prestasi kita tuh seputar top itu. 5. Iya. Sedih ya, makanya kita di sini sama-sama mengedukasi ya teman klik semua yang nonton ini, supaya ayo kita, kalau boleh rankingnya jangan yang di bagian yang jelek-jelek kayak gitu ya dok ya. Bener. Oke, jadi ternyata garam itu juga banyak yang tersembunyi dalam UPF. Nah kalau gula gimana nih, yang kopi susu tiap hari? Sebenarnya kopi susunya nggak salah ya, kalau ada gulanya baru salah. Yeah, nah itu bener. Gimana sih? Efek dari jajanan kekinian tadi yang tinggi GGL, apalagi mungkin gula dulu ya, ke tekanan darah. Ya, itu juga berkaitan. Karena gini, kalau kita konsumsi tinggi gula, apa sih yang kita nggak mau? Tubuh kita ini diciptakan Tuhan dengan sangat sempurna pada awalnya ya, karena kita punya insulin. Jadi ketika kita makan tinggi gula, insulin akan bekerja, memasukkan gula ke sel untuk tubuh pakai. Itu dalam kondisi ideal, tidak terjadi apapun. Nah, tapi ketika seseorang konsumsi gula tinggi terus-menerus ya, dalam GGL tuh direkomendasikan di bawah 50 gram, kalau bisa kata WHO di bawah 25 gram per hari lebih baik konsumsi gula, jangan lebih dari itu. Berarti berapa sendok teh tuh 25 gram? Nah, 1 sendok teh itu kan kira-kira 5 gram. Ya, jadi 4 sampai 5 dalam 1 hari. Ya. Nah, konsumsi tinggi gula, tubuh kita yang tadinya sensitif terhadap insulin lama-lama mengalami resistensi insulin. Resistensi insulin adalah cikal bakal dari diabetes, penyakit jantung, penyakit ginjal. Nah, sejak tahun 2024, dunia itu udah mengenal yang namanya cardio kidney metabolic syndrome. Apa tuh dok? Yaitu satu sindroma itu kan secara harafiah artinya kumpulan gejala, ya. Sindroma yang melibatkan kardio, jantung, kidney, ginjal, dan metabolik. Jadi sistem endokrin di tubuh kita. Diabetes, kegemukan. Dan teman-teman klik tahu nggak sih bahwa obesitas itu sebenarnya sudah jadi satu diagnosis tersendiri, satu diagnosis penyakit. Jadi kalau indeks massa tubuh kita 25 ke atas, ya udah itu udah satu penyakit tersendiri. Satu kondisi yang harus di-manage secara khusus perhatiannya. Nah, tentu orang yang obesitas balik lagi ke hipertensi meningkatkan resiko hipertensi. Itulah kenapa menurut saya ketika Nutri-Level dibuat dengan menyadarkan kita gula, garam, lemak itu jadi satu kesatuan yang baik untuk kita lebih aware bahwa yuk kita lebih sadar dengan apa yang kita makan, dengan apa yang teman klik minum juga. Oke, harus lebih aware ya, dilihat nih. Jadi sekarang mungkin kalau ke supermarket tuh udah ada panduan nih sebenarnya. Nah, kalau tadi gula banyak yang bersembunyi dalam label natrium, garam ya. Kalau gula ini banyak yang bersembunyi dengan nama lain juga nggak sih dok?
Hmm, gula is gula ya, sebenarnya ya karbohidrat kan pada dasarnya. Gula tuh karbohidrat simpleks, glukosa. Karbohidrat kompleks pun nasi, bakmi, kue tiaw apapun itu kan sebenarnya akan dipecah sama tubuh kita menjadi glukosa pada akhirnya yang diserap gitu. Oke. Jadi enggak sih kalau itu. Oke. Dan juga tadi selain garam, gula, lemak yang harus dipantau sama-sama. Tapi kalau melihat bahayanya gitu ya, batasan aman gula tadi udah dibahas, garam udah. Kalau lemak ini cara nimbangnya gimana nih Iya. dok? Agak tricky ya kalau lemak ya. Ya, yang dianjurkan sebenarnya kan ketika kita mengatur diet kita itu kan ada 3 makronutrien yang kita harus aware, karbohidrat ya, protein di mana kita butuh 1 sampai 2 gram pada orang sehat ya per kilogram berat badan per hari. Nah, kalau lemak itu dianjurkannya kurang dari 30% lah dari apa yang kita makan per hari. Gitu. Oke, jadi kalau yang makan ayam crispy suka ngambilin kulit ayam, Iya. karena itu bahaya ya sebenarnya, karena itu lemaknya tinggi juga. Nah, selain makanan yang tinggi GGL nih, kalau kita sering begadang gitu ya atau kurang tidur gitu, ini kebiasaan ini juga bisa bikin tekanan darah ikut naik nggak dok? Iya, bener banget ya bahwa kualitas tidur yang baik itu penting loh gitu ya dalam mencegah penyakit kardiovaskular. Kalau kita begadang terus-menerus, hustle culture kayak yang tadi Hustle kamu bilang ya, culture, bahwa kondisi kurang tidur ini ya mungkin kalau 1-2 hari nggak terlalu menimbulkan efek signifikan. Tapi bayangkan kalau itu jadi satu habit yang teman-teman lakukan setiap hari. Tentu dengan kita begadang selain jam tidur kurang, tentunya jadi ada kebiasaan buat ngemil juga di malam hari. Benar banget. Iya kan? Ya tentu itu semua berkaitan pada akhirnya tekanan darah eventually akan naik juga. Oh oke, bener banget lagi. Kadang kan kita punya me time malam-malam begadang, mau nonton di platform OTT. Duh enak nih kayak sambil ngemil, itu yang bahaya ya. Tapi banyak orang juga yang mungkin mengalami stres itu sesuatu hal yang nggak bisa kita hindari sebenarnya di kehidupan sehari-hari. Tapi ini bisa bikin tensi naik juga nggak kalau nggak di manage dengan baik? Iya, benar ya. Jadi ya apapun yang kita kerjain pasti ada stresnya nggak sih? Pasti. Ya dokter juga stres, apapun yang teman klik kerjain, saya percaya bahwa tiap pekerjaan tuh punya stresnya sendiri. Ya tapi penting buat mengelola ya gitu ya. Stres itu gimana supaya kesehatan jiwa dan mental kita juga baik. Karena biar gimana stres kronik tentu ya di tubuh tuh ada hormon namanya kortisol. Kalau kita stres secara kronik, kortisol kita lama-lama tinggi dan itu ikut menaikkan tekanan darah gitu. Dan yang menarik kalau kita mengacu pada rekomendasi dunia ya, guidelines dari American Heart Association, mereka bahkan mencantumkan bahwa lakukan yoga, lakukan meditasi, mindfulness ya, kalau kita di Indonesia bilangnya apa tuh, meditasi sadar diri gitu ya. Nah itu ada manfaatnya dalam membantu menurunkan tekanan darah. Jadi mereka sudah mulai merekomendasikan hal-hal itu tuh dari guideline keluaran terakhir tahun 2025. Oke, kalau Gitu. misalnya nggak sempat yoga atau meditasi ya lakukanlah apapun yang kiranya bisa memanage stres teman klik semua dan juga menurunkan kadar kortisol tadi yang ternyata bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi. Nah, selain itu ya dok, kalau selama ini tuh kita udah misalnya nih udah terlanjur punya pola hidup yang kurang sehat tanda kutipnya gitu, masih bisa diperbaiki nggak? Masih ada harapannya nih buat menurunkan risiko tekanan darah tinggi ini? Yes, harapan selalu ada ya. Harapan selalu Bahkan buat teman klik ya mungkin sudah terdiagnosis dengan hipertensi, tadi kita pengen dikendalikan. Jadi tekanan darah teman-teman harus dikendalikan. Targetnya di bawah 130/80 pada kebanyakan orang. Dan tadi lakukan aktivitas fisik sesuai jumlah yang tadi kita udah paparin ya gitu ya. Iya. 150-300 menit. Dan kalau memang nih teman-teman udah diindikasikan sama dokternya udah harus mulai obat ya, maka konsumsi obatnya. Nah faktanya di Indonesia ini banyak pasien senang menjadi dokter bagi dirinya sendiri. Padahal nggak sekolah kedokteran ya. Jadi tensi saya udah bagus dok, stop aja deh obatnya. Atau tadinya saya dikasih dokter 2 obat, saya kurangin aja lah 1. Loh. Gitu ya, didiskon Gawat, sendiri diskon gitu. sendiri nih. Nah gini, ketika teman klik mungkin mengukur tekanan darah dan sudah baik angkanya ya, sadarilah, ketahuilah bahwa angka yang baik itu justru menunjukkan bahwa obat yang bekerja dengan baik gitu kan. Kalau obatnya teman-teman hentikan mendadak tanpa petunjuk dokter,
bisa ada satu fenomena yang namanya rebound hypertension. Oke. Rebound ya, jadi dia memantul naik kembali Saham gitu. doang nih yang rebound Iya. ya. Ini bisa juga. Nah, kalau rebound itu biasanya akan lebih parah dari sebelumnya atau enggak, Dok? Tentu yang kita takutkan apa dari rebound hypertension? Kita takutkan ketika tadinya biasanya sudah terkendali nih tekanan darahnya. Tahu-tahu rebound tinggi. Kita takut terjadi satu serangan akut dari hypertension mediated organ damage, ya kerusakan organ akut. Stroke, serangan jantung bisa terjadi. Aduh, justru malah lebih nggak ke kontrol ya kalau amit-amit nanti rebound ini. Nah, kalau kita ngomongin balik ke pola hidup, makanan selain gula, garam dan juga lemak, apa sih yang bisa dihindari untuk makanan minuman yang kita konsumsi supaya amit-amit kena hipertensi gitu, Dok? Ya, kita bersyukur Indonesia adalah negara yang tidak terlalu mengkonsumsi alkohol, boleh saya bilang. Ya, tapi kalau teman-teman ada kebiasaan konsumsi alkohol, stop deh. Ya, itu juga sangat membantu. Yang kedua, rokok. Merokok itu juga jelas banget meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular. Belum kalau kita bicara resiko kanker, itu beda lagi, tapi jelas intinya nggak ada kebaikan yang datang dari merokok. Mau itu yang tembakau ataupun Ya, elektrik? apapun itu, Apapun tidak itu. ada kebaikan yang datang dari rokok. Ya, jadi jangan merokok, stop merokok. Ya, merokok, di samping tadi tentunya konsumsi rendah garam, ya, konsumsi sayur dan buah, batasi juga konsumsi daging merah dengan tepat gitu ya. Jadi dengan melakukan semua ini, buat teman-teman yang belum kena hipertensi, tentu kita berdoa jangan sampai kena. Tapi yang sudah sakit hipertensi, semoga bisa terkendali tekanan darahnya kalau teman-teman melakukan itu. Harapan itu akan selalu ada buat yang mau berubah. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Dok, dari teman Klik yang bergabung melalui sambungan Zoom dari Ibu Ami. Pertanyaannya, mengkonsumsi obat hipertensi ini harus seumur hidup nggak, Dok? Meski sudah kembali normal tensinya. Ini mirip-mirip yang dibahas tadi ya. Makasih Bu Ami untuk pertanyaannya. Ya, tapi untuk lebih mengemphasize nih message-nya, kalau kita lihat pada rekomendasi atau guideline hipertensi di dunia, makin kesini tuh makin direkomendasikan penggunaan yang namanya single pill combination. Apa tuh, Dok? Single pill combination tuh artinya dalam satu obat ada 2 zat obat antihipertensi sekaligus. Tadinya mungkin ya saya sebut aja nih contoh-contoh obat hipertensi yang mungkin teman-teman Klik juga udah sering dengar. Amlodipin, Candesartan, Captopril, Ramipril, itu kan obat-obat yang teman-teman udah sering dengar nama-nama generik itu gitu ya. Nah, single pill combination adalah dalam satu pil misalnya ada amlodipin dan valsartannya nih gitu ya, itu jadi satu merek. Nah, itu semakin digiatkan lagi tuh sosialisasi penggunaan single pill combination ini karena dianggap bisa meningkatkan adherence atau kepatuhan terapi dari pasien. Jadi rupanya pasien bandel tuh bukan cuma di Indonesia. Dari guideline Amerika itu saya belajar, pasien bandel tuh di Amerika juga sama. Ya artinya obat hipertensi tempatnya untuk dokter, untuk mengadjust. Tadinya dosisnya segini, kelihatannya udah terkendali. Atau ada efek samping nih yang terjadi. Ya udah kita stop atau kita kurangi dosisnya. Yang ini udah bagus nih, bahkan sepertinya dari 2 obat bisa kita kurangi jadi 1 obat. Bukan nggak mungkin obat itu akan kita hentikan, ya. Jadi jangan takut teman-teman dengan mengkonsumsi obat antihipertensi. Kalau memang dokter minta teman Klik buat konsumsi obat ini, konsumsi. Minum setiap hari, jangan bolong-bolong. Dan upayakan untuk minum obatnya di waktu yang sama. Oke, itu tadi ya. Jangan main diskon sendiri obatnya atau main berhenti itu bahaya ya, teman Klik ya. Aduh, Dok, dengar penjelasan tadi jadi bikin mikir juga ya sebenarnya. Ternyata banyak banget kebiasaan kecil dari kita dari sehari-hari, mulai dari cemilan sampai minuman kekinian yang ternyata ngaruh banget ke tekanan darah kita. Jadi kepikiran juga nih buat mulai benerin kebiasaan di rumah. Kalau saya sih lebih bahaya tuh buat begadang sih. Karena me time nih gitu kan ya. Tapi kalau keluarga teman-teman ini mau mulai hidup sehat gitu, lebih sehat supaya bisa mencegah hipertensi, kira-kira hal paling sederhananya apa nih, Dok, yang bisa kita lakukan mulai dari rumah? Oke, kalau dari rumah adalah tentu di rumah tangga ya lebih baik teman-teman masak makanan teman-teman sendiri. Karena dengan begitu kita tahu berapa sih kadar garam yang kita taburkan. Kalau kita makan di luar terus ya, kita pesan antar terus atau kita makannya di restoran, itu jumlah garamnya lebih
di luar kuasa kita kan. Bener, kan bukan kita Iya. yang masak ya. Ini simple banget tapi penting karena artinya dengan kita masak makanan kita sendiri di rumah itu lebih aware terhadap berapa sih konsumsi natrium yang kita lakukan setiap harinya. Terus yang kedua tadi ya pastikan teman-teman nggak punya kebiasaan jelek seperti merokok, minum alkohol, tidur juga harus Mageran, cukup, ya. dan jangan mager, lakukan olahraga tuh bisa di rumah aja, ya kan? Benar, jadi nggak harus ke gym, nggak harus ke tempat pilates, nggak harus high rocks, di mana saja bisa ya, nggak ada excuse jadi diingat. Nah tapi kalau kita udah kebiasaan, mungkin taste bud itu kan terbentuk lumayan lama ya, kalau kita udah kebiasaan yang asin-asin atau gurih-gurih, gimana caranya untuk mengurangi asupan garam itu pelan-pelan dok? Ya, jadi kurangi ya, misalnya teman-teman punya kebiasaan nih saya tiap hari kalau nggak ngemil makanan kemasan dalam bungkus ini rasanya ada yang kurang. Iya. Ya atau belajar tuh harus atau kerja di komputer harus ada cemilan. Nah, gantilah dengan cemilan yang lebih baik ya sehingga kadar garam yang mungkin teman-teman biasanya konsumsi tinggi ini otomatis nanti nggak lama kurang deh, pelan-pelan berkurang. Ya ganti dengan makanan yang tinggi serat ya. Yogurt misalnya atau yang gandum seperti itu lebih baik daripada sesuatu yang asin-asin. Ya memang makanan-makanan UPF itu didesain untuk mereward dopamin sistem di otak kita. Itulah kenapa kita kalau udah ngambil satu tuh nggak bisa berhenti kan? Nagih Ya gitu ya. tangannya nggak bisa berhenti kalau nggak ada yang nepok. Iya. Terus ya kan? Terus sampai habis tiba-tiba, apalagi sambil kerja lembur gitu ya. Tapi mungkin ada yang alasan, bukan alasan sih, mungkin kayak nyeletuk. Aduh tapi gimana ya dok, di minimarket bawah kantor jualannya snack kemasan semua, terus harganya juga murah. Nah ada nggak alternatif, mungkin cemilan sehat tapi yang juga ramah di kantong? Ya, oke. Mungkin kebiasaan saya sendiri ya. Saya tuh kalau udah berangkat buru-buru kan, apa yang paling mudah yang bisa saya siapkan? Saya biasanya siapin telur rebus. Sama lagi dok. Iya. Telur Tinggalin rebus aja 10 menit. Iya. Telur rebus saya bawa 3 ya. Saya makan putihnya 3-3-nya, kuningnya 1 aja gitu ya. Nah, terus biasanya saya juga makan buah biasanya. Jadi buah yang ada lah, buah naga, apel, pepaya, atau alpukat. Hari ini menunya alpukat kebetulan. Nah, Enak tuh. dengan kayak gitu sebenarnya coba deh teman-teman lakukan itu ya. Mungkin barang 1-2 minggu, lama-lama itu jadi hal yang biasa aja. Nggak nyari kok nanti. Nanti kita jadi nggak nyari lagi makanan-makanan jelek yang biasa kita makan. Kalau pengen sesekali boleh ya, tapi jangan jadi kebiasaan tiap hari lah. Oke, mungkin kayak reward seminggu sekali dulu, lama-lama 2 minggu sekali, lama sebulan sekali. Tapi saya yakin lama-lama jadi nggak ini ya, jadi nggak doyan ya lama-lama tuh. Iya. Thank you tipsnya dok. Nah, tapi seberapa penting sih dok untuk menjaga berat badan gitu untuk menjaga hipertensi? Apakah orang yang obesitas itu udah pasti hipertensi? Terus jaga berat badannya gimana nih? Ya, berat badan ya. Memang kalau kita ngomong obesitas tuh penting ya, makin kesini orang makin aware terhadap obesitas. Dan teman-teman, berat badan yang berlebih itu memang menimbulkan satu kondisi inflamasi kronik atau peradangan kronik di tubuh seseorang. Itulah kenapa tadi cikal bakalnya terjadi namanya CKM syndrome atau cardio kidney metabolic syndrome. Nah, salah satunya kardio adalah penyakit kardiovaskular. Jadi memang kalau kita mengacu nih Git, pada definisi sindrom metabolik aja ya, zaman dulu ada 5 tuh kriterianya, 3 terpenuhi sudah dibilang sindrom metabolik. Antara lain tekanan darah sistolik yang tinggi, HDL yang rendah, trigliserid yang tinggi, lingkar pinggang yang besar. Ya buat laki-laki di atas 90, buat perempuan di atas 80. Langsung lihat. Ya kan? Nah, atau adanya kondisi prediabetes. Nah, itu semua sindrom metabolik itu sangat berkaitan. Ya, salah satunya dengan dia menyebabkan satu kondisi hipertensi ini. Ya, jadi balik lagi berat badan memang punya peranan besar dalam penyakit kardiovaskular. Kita udah tahu banget, makanya makin kesini kita kenal banyak obat-obat baru yang membantu menurunkan berat badan. Yaitu semaglutide Nah, ya, itu rame banget itu di yang sosmed. rame banget, Iya. dipakai artis Hollywood sampai artis lokal Indonesia. Benar. Yang lebih baru tirzepatide namanya. Oh, ada lagi yang ada baru. lagi banyak yang baru, bahkan palsunya juga banyak yang beredar di Indonesia, jadi hati-hati. Nah, kenapa sampai diciptakan obat-obat ini? Karena segitu desperate-nya ya, bahwa nggak mudah memang mengedukasi orang untuk menurunkan berat badan. Yang namanya diet
Berapa persen sih yang mengaku diet tuh gampang dan saya selalu berhasil, kan jarang ya kita dengar ya. Diet always starts tomorrow ya dok. Makanya akhirnya ada obat-obat ini yang memang kalau dinilai teman-teman punya indikasinya, yaitu biasanya indikasinya kita mulai kalau indeks massa tubuhnya di atas 30 tanpa komorbid, atau indeks massa tubuhnya di atas 27 tapi dia punya komorbid, misalnya orangnya udah jelas diabetes, udah jelas hipertensi, boleh tuh pakai obat-obat itu untuk membantu menurunkan berat badan. Gitu. Nah, tapi sebenarnya diet yang paling alami dan mujarab itu tetap olahraga ya dok ya. Tapi untuk penderita hipertensi nih olahraganya ada yang harus dihindari nggak, atau semua olahraga bisa? Ya oke. Kalau tekanan darah kamu tinggi banget, ya hipertensi stage 2, stage 3, atau bahkan yang sedang mengalami hipertensi krisis gitu ya, tekanan darahnya di atas 180/120 mungkin, tentu nggak bisa melakukan olahraga yang intensitasnya terlalu berat. Kita takut ketika dia berolahraga tensinya naik lagi gitu karena aktivitas fisik yang eksesif tadi, malah menimbulkan komplikasi. Jadi selalu resepnya adalah go slow, start slow. Pelan-pelan dulu ya. Mungkin minggu ini baru bisa di 2 kali 30 menit. Minggu depan naikin 3 kali 30 menit. Dan olahraganya juga dipilih di yang teman-teman bisa lakukan. Ambil contoh yang ekstrim, kalau kamu obesitas banget, kita nggak suggest untuk langsung lari gitu ya, karena tentunya beban tubuh yang berlebih tadi bisa menjadi beban juga buat persendian dan sebagainya. Tapi mulailah dengan speed walking ya, jalan cepat dulu ya, hal-hal seperti itu, atau bersepeda statis, berenang, itu jadi pilihan-pilihan yang lebih safe dan lebih baik tentunya gitu. Ternyata speed walk itu lebih berpengaruh ya gitu. Nah, ada juga mungkin beberapa kesalahan lain nggak sih dok yang kira-kira paling sering dokter temukan gitu ketika seseorang mencoba menjaga atau nurunin tekanan darahnya? Oke, sebelum kita ngomongin kesalahan dalam mencoba menurunkan tekanan darah saya belum sempat sampaikan ini tadi di awal, tapi ini penting buat saya lurusin, bahwa ketika teman-teman mengukur tekanan darah, proses pengukurannya pun harus benar ya. Harus gimana tuh dok? Nah, harus gimana tuh ngukur tensi? Ini dulu nih kita bahas ya, supaya teman-teman nggak kelewatan. Teman-teman, kalau mau ditensi, saya sadar bahwa dalam setting rumah sakit dan klinik sekalipun pengukuran tekanan darah ini sering nggak proper, gitu. Ya, nggak propernya gimana? Pengukuran tekanan darah tuh ada syaratnya. 1, dia nggak boleh 30 menit sebelumnya minum kafein atau merokok. Itu pertama. Yang kedua, orangnya sudah harus istirahat dulu 5 menit minimal. Jadi kalau kita sampai nih di klinik ditensi sama suster misalnya di rumah sakit kan, itu minimal udah harus duduk dulu 5 menit. Nggak boleh tadi abis naik tangga 3 lantai ya kan, liftnya rusak jadi naik tangga. Iya pasti tinggi ya. Pasti tinggi gitu. Nah itu 2 hal yang paling minimal yang teman-teman bisa lakukan. Nah yang ketiga, posisi menentukan prestasi katanya. Jadi duduk harus bersandar, kaki nggak boleh menyilang. Nggak boleh ya. Nggak boleh dalam posisi menahan kencing atau menahan buang air besar. Menahan emosi nggak boleh juga. karena kalau bladder kita penuh, kita belum buang air kecil gitu, itu tensi lebih tinggi. Ya, nah fakta-fakta ini teman-teman perlu sadari. Terus ini juga sering banget saya lihat di tensi di rumah sakit, tapi pakai jaket 2 lapis. Ya tinggi dong. Ya kan alat itu kan menilai berdasarkan tekanan. Jadi harus bare skin. Nih kalau saya pakai baju lengan panjang ini harus saya angkat. Jadi benar-benar harus ini ketemu kulit. Harus kayak gitu. Itu baru pengukuran yang benar. Dan ukuran mansetnya pun ada standarnya. Orangnya gemuk banget. Kalau pakai manset yang biasa, ya pasti tinggi tensinya, bener nggak? Kan dia bekerja secara hukum fisika aja itu berdasarkan tekanan gitu. Jadi hal-hal tadi teman-teman harus aware. Lakukan pengukuran tekanan darah yang benar, baru definisi hipertensi itu bisa dibuat. Nah, dalam menurunkan tekanan darah apa sih yang sering jadi kesalahan? Ya tadi ya, minum obatnya bolong-bolong mungkin, ya nggak mau melakukan aktivitas fisik, menghentikan atau mengurangi dosis obatnya sendiri. Minum obat aja tapi gaya hidupnya nggak berubah, itu juga salah. Minum obat aja tapi tetap nggak olahraga, it's not for me, nggak bisa kayak gitu. Olahraga it's not for me itu gimana ceritanya? What's for you? Ya jadi artinya harus ada satu sinergistik lah antara perubahan gaya hidup, modifikasi lifestyle dengan kombinasi obat-obatan.
Oke, gitu. kalau dokter boleh kasih 3 tips yang paling simpel yang kira-kira bisa langsung dilakukan keluarga mulai hari ini buat jaga tekanan darah, apa 3 tips itu? Satu, olahraga. Yuk bikin jadwal mulai besok, teman-teman mau olahraga apa yang bisa dilakukan dan set jadwalnya dari sekarang. Bikin reminder di HP. Yang ekstrim tuh gitu ya, saya pernah dengar Igor Saikoji itu banyak mempromosikan tentang bagaimana dia menurunkan berat badan. Iya, drastis banget loh. Iya, drastis banget. Yang ekstrim dari Igor adalah dia pernah bilang, saya pernah dengar dia bilang gini, saya tuh katanya kalau tidur kadang-kadang pakai baju olahraga, supaya pas bangun udah pakai bajunya. Itu saya dok, biar besok pagi langsung oke. Iya, jadi pas bangun dan ternyata Iya, bener. kamu juga ya. Jadi Iya. itu bisa dilakukan ya. Itu hack-hack kecil yang teman-teman bisa lakukan. Teman-teman yang tahu lah celah kamu tuh di mana sih untuk selalu menunda. Nah, ketika lakukan itu, maka mulai olahraga dari hari ini, itu yang pertama. Yang kedua, yuk kita bikin janji sama diri kita sendiri, batasi konsumsi UPF dan garam yang tersembunyi itu yang berlebih. Ya yuk bikin janji mulai hari ini cuman boleh seminggu sekali deh. Nanti lama-lama teman-teman akan gak suka sendiri ketika gaya hidup teman-teman memang sudah berubah. Ya, yang ketiga adalah ya perhatikan stres ya. Harus aware terhadap mindfulness terhadap diri sendiri, kesehatan mental diri sendiri. Biar gimana itu toh ada hubungannya juga kan dengan hipertensi. Jadi kelola stres, tidur yang cukup ya, dan ya berhenti kalau teman-teman ada kebiasaan buruk seperti merokok atau minum alkohol. Oke, itu 3 tips sederhana yang pasti bisa teman klik lakukan di rumah buat keluarga. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari teman klik di Zoom atas nama Ibu atau Kakak Ciara nih. Dok, bagaimana dengan penderita PCOS yang memiliki resistensi insulin? Apakah mempunyai kecenderungan ke hipertensi juga? Kalau resistensi insulin itu bisa disembuhkan atau tidak, Dok? Ya, oke, makasih Kiara ya, teman klik Kiara. Pertanyaannya bagus ya. Ngomong-ngomong, mau nambahin info juga. Polycystic ovarian syndrome itu namanya udah resmi berubah per tahun ini. Jadi apa tuh, Dok? PMOS, jadi Polycystic Metabolic Ovarian Syndrome. Jadi PMOS disebutnya sekarang. Jadi intinya adalah Asosiasi Dokter Kandungan Kebidanan atau OBGYN gitu ya, di dunia itu berembuk. Mereka bilang PCOS tuh terminologi yang kurang tepat. Nah, intinya kayak gitu. Sehingga mereka sadar bahwa ini bukan cuma sekedar masalah banyak kista di ovarium atau di indung telur, bukan itu gitu. Tapi ini adalah masalah metabolik, resistensi insulin nih kayak yang dibilang Kiara. Oh, nyambung lagi dong. Betul, nyambung lagi. Artinya dengan merubah, menyelipkan kata metabolik gitu ya di dalam PMOS itu, sekarang kita jadi sadar bahwa oke, ini memang masalah metabolik yang sistemik di tubuh manusia. Sehingga tentu resiko penyakit kardiovaskular yang di dalamnya ada hipertensi, betul yang Kiara bilang ada hubungannya. Nah, resistensi insulin bisa diperbaiki gak? Bisa. Dengan apa? Tadi, diulang lagi, aktivitas fisik. Ya, itu memperbaiki resistensi insulin. Oke. Ya, kalau teman-teman udah punya kondisi resistensi insulin, apalagi sudah terdiagnosis dokternya mungkin sudah punya pre-diabetes misalnya, itu udah rambu-rambu banget kan? Satu langkah lagi menuju diabetes. Jadi lakukan perubahan gaya hidup. Dengan begitu, tubuh kita yang tadinya udah resisten terhadap insulin bisa sensitif lagi gitu. Oke, wah terima kasih ya buat pertanyaannya dari Kak Kiara. Ada lagi pertanyaan dari teman klik lewat Zoom atas nama Ibu Diah Astuti. Maaf izin bertanya, ortu saya punya riwayat ginjal dan hipertensi. Saat ini aktif cuci darah seminggu 2 kali. Pada saat cuci darah seringkali tekanan darah naik sampai 200. Tetapi setelah minum obat tekanan darahnya turun. Apakah itu aman, Dok? Ya, terima kasih pertanyaannya Diah Astuti, teman klik. Ini juga pertanyaan yang bagus dan saya pengen sampein hubungan ginjal dengan tekanan darah tinggi itu kayak chicken and egg. Mana duluan? Ya, kayak ayam dan telur. Ya, teori itu teman-teman udah familiar ya. Jadi kondisi hipertensi merusak ginjal. Atau kondisi ginjal yang rusak bikin orang jadi hipertensi. Dan dua-duanya true, dua-duanya benar gitu ya. Nah, dalam hal yang ditanyakan dia adalah penderita chronic kidney disease atau penyakit ginjal kronik. Dan dibilang bahwa sudah dilakukan cuci darah atau yang kita sebut sebagai terapi pengganti ginjal yang namanya hemodialisis. Nah, pada pasien-pasien CKD ya yang sudah stage 5 nih artinya dan sudah cuci darah, memang tekanan darah jadi satu hal yang seringkali sulit dikendalikan.
Bahkan sudah menggunakan 3 sampai 4 jenis obat bisa jadi masih belum turun. Dan kita punya terminologi khusus untuk itu namanya hipertensi resisten. Jadi hipertensi resisten adalah hipertensi yang tekanan darahnya masih belum terkendali, terlepas sudah dipakai 3 obat dan masing-masingnya sudah dosisnya maksimal, dan salah satu dari 3 obat tadi obat golongan diuretik. Nah, kalau itu terpenuhi, maka teman-teman dibilang mengalami yang namanya hipertensi resisten. Nah, itu sering kita temui pada pasien-pasien dengan gagal ginjal dan yang sudah cuci darah seperti ini. Ya, jadi balik lagi, walaupun dia cuci darah, gagal ginjal, kita tetap punya target. Target tadi harus terpenuhi. Kalau dibilang naik sampai 200, artinya ini adalah pasien yang hipertensinya belum terkendali. Dokter harus evaluasi lagi, oh obatnya udah 3 nih. Obat A, dosisnya udah optimal belum? Obat B, dosisnya udah optimal belum? Dan seterusnya. Ya, biasanya pasien-pasien cuci darah atau hemodialisis itu tensinya akan sedikit turun tuh kalau habis sesi HD-nya. Kan darahnya habis ditarik kan, nah tensi turun. Tapi nanti tinggi lagi, jadi memang fluktuatif kayak gitu. Oke, oke. Nanti sebelum kita masuk ke pertanyaan berikutnya, kita mau main quiz dulu nih, mau main game dulu. Nah, tadi kan kita udah banyak banget belajar mengenai definisi dari hipertensi apa, cara mencegahnya seperti apa, dan juga bagaimana mengubah pola hidup supaya kita bisa menurunkan risiko hipertensi tadi. Nah, saya punya 3 pertanyaan nih dok, dengan 2 opsi jawaban seputar hipertensi. Jadi kayak kuis benar atau salah, ada pilihan nih kayak pilihan ganda tapi cuma 2 ya gitu. Jadi teman klik ini bisa langsung ketik jawabannya di kolom komentar. Dan nanti Dr. Marco ini akan langsung meluruskan nih mana jawaban yang paling tepat beserta juga alasannya. Oke, kita tampilkan dulu. Ada 3 pertanyaan, sekarang kita masuk ke pertanyaan pertama. Jadi nanti teman klik jangan lupa vote ya. Kita juga mau menguji nih, kira-kira teman klik udah seberapa paham ya, bener atau enggak jawabannya. Oke. Susah-susah nggak ya pertanyaannya? Tapi saya yakin sih kalau misalkan teman klik semua udah nyimak dari awal, ini gampang banget nih. Saya udah lihat nih. Spoiler pertanyaannya. Nah. Sudah ditampilkan? Sudah ya, oke. Pertanyaan pertama, siapa saja yang memiliki resiko bisa terkena hipertensi? A, hanya orang tua atau lansia di atas 60 tahun, atau B, semua usia termasuk usia muda dan produktif. Wah, gampang banget nih. Udah kita bahas tadi bahwa hipertensi itu bisa kena di usia. Kira-kira di vote nih, yang A atau B yang paling benar ya? Nah, teman klik jangan takut nih. Kalau misalkan salah nggak apa-apa. Namanya juga masih pertanyaan pertama. Ini kayak nggak perlu dilurusin lagi gitu ya. Lagi. Udah 97% menjawab yang benar. Iya, berarti udah pinter-pinter nih teman klik. Jadi benar ya dok ya, hipertensi itu risikonya nggak mengenal usia ya. Bahkan dari usia muda produktif sampai lansia juga bisa kena. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, asupan garam yang perlu diwaspadai pemicu hipertensi itu bersumber dari mana saja? A, hanya dari garam dapur yang kita pakai saat memasak, atau B, garam dapur, makanan olahan atau kemasan, dan makanan siap saji atau fast food. Nah, ini juga gampang banget. Baik-baik banget yang bikin pertanyaannya ya dok. Iya, kalau teman-teman perhatiin dari tadi pasti bisa disikat habis semua pertanyaan ini ya. Masa sih hanya garam dapur aja yang kita pakai saat masak? Nah, padahal kan ada yang tersembunyi juga. Nah, tadi kata Dr. Marco gitu. Bersembunyi dengan nama lain, dan juga bersembunyi dengan bentuk lain. Apalagi kalau kita banyak makan dari luar yang gak masak sendiri. Nah, ini juga 97%. Tepuk tangan dong buat teman klik. Udah pintar-pintar banget. Ini harusnya 100% loh gitu ya. Kenapa ada 3%? Coba yang 3% nanti ya tolong tonton ulang tayangan ini. Terus curiga salah. Klik apa gimana, ngantuk gitu ya. Ya, jadi mungkin saya nambahin ya, kita tuh yuk kita bangun budaya baca kemasan dari makanan yang teman-teman makan. Budaya kan membaca. Benar. Dari situ cari natrium. Nah, catat tuh, masukin ke handphone. Hari ini udah makan natrium 500 mg. Nah,
Jadi jatahnya teman-teman sadari sendiri. Ya, dan yang tricky lagi kemasan sajinya nggak sih dok? Iya. Nah, karena kalau cuma segini, ternyata satu kemasan saji cuma 3 potong gitu. Betul. Ternyata kita makannya satu bungkus. Nah, Betul. belum dikali berapa tuh, itu juga teman Iya, klik. itu pitfallnya tuh. Iya, Takaran sajiannya sering- berapa tuh dalam sering satu kemasan? Ngegocek gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan ketiga. Itu pertanyaannya, langkah awal apa yang paling efektif dan terjangkau untuk mencegah serta memantau hipertensi di rumah? A. Cukup minum air putih yang banyak tanpa perlu cek tekanan darah. Atau B. Cek tensi secara rutin dan memanfaatkan fasilitas cek kesehatan gratis atau CKG. Nah, udah difasilitasi sama pemerintah di fasilitas kesehatan yang Iya. tersebar di semua Indonesia. Jadi Masa iya sih nggak dicoba? Nggak boleh ada alasan lagi, lu nggak punya Bener, alat tensi, nggak punya alat gratis tensi. ya kan pemeriksaannya Tinggal ke sebentar. puskesmas sebentar, gratis, dan juga nanti bisa ditindaklanjuti ya. Betul. Dari puskesmas itu. Seperti apa sih dok tindak lanjutnya? Ya tentu tadi ya untuk mendiagnosis sendiri minimal kan 2 kali kunjungan gitu. 2 kali. Ya kan. Kalau udah nih ternyata oh bener tinggi nih, ya nah kita tuh pakai patokan tingginya berapa sih? Kalau dari awal udah stage 2 biasanya kita langsung mulai obat, kita nggak kasih kesempatan lagi buat coba dulu ya Pak Bu untuk lakukan aktivitas atau coba diet, tapi langsung kadang-kadang kita treat gitu. Oke. Ya, nah nanti tentunya perlu dievaluasi lagi apakah tekanan darahnya sudah terkendali atau belum. Oke. Wah, 97% lagi kita lihat nih dok. Iya. Kita tepuk tangan lagi. Tapi saya curiga ini 3% ini kenapa ya? Jangan admin Jadi nih. yang 3% ini ya Anda nanti kita kumpulkan lagi ya. Iya, atau mungkin minusnya nambah, jangan curiga salah klik gitu. Tapi boleh kita apresiasi buat teman klik semua. Yeay. 97%-nya sudah menjawab 3 pertanyaan tadi dengan benar. Terima Berarti kasih partisipasinya ilmu teman klik. kita udah nyampe ya insya Allah Iya. ya ke teman klik semua. Tapi dok, sebelum kita menutup live session kita hari ini, kalau teman klik atau anggota keluarganya masih ragu kira-kira nih dengan kondisi tekanan darahnya gitu, apakah CKG atau cek kesehatan gratis ini bisa jadi salah satu cara nggak untuk mengevaluasi status kesehatan dan juga ngedeteksi hipertensi nih sebelum muncul masalah-masalah lain yang lebih serius? Ya, jadi teman klik semua ya dimanapun Anda berada, sekarang pemerintah udah punya inisiatif yang baik, bikin program yang namanya CKG ya, Iya. cek kesehatan gratis. Kalau udah gratis, alasan apa lagi sih yang mau kita kasih ya kan? Nggak ada salahnya buat kita ikut ya, buat teman-teman juga jadi aware ya bahwa pemeriksaan kesehatan ini ada orang gitu memang punya kecenderungan, dok saya nggak mau periksa kesehatan. Saya takut nanti ketemu nih dosa-dosa saya gitu ya. Ketemu punya tekanan darah tinggi, ketemu punya diabetes, kolesterol tinggi. Justru ketika ditemukan lebih awal tentu kita punya banyak kesempatan dan harapan untuk kita kendalikan sedini mungkin. Sehingga komplikasi-komplikasinya belum terjadi. Jadi yuk kita sama-sama manfaatin program cek kesehatan gratis yang sudah difasilitasi oleh pemerintah Indonesia. Oke, itu tadi sudah difasilitasi, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Terus mungkin terakhir lagi nih, nawar ya dok, pesan pamungkas gitu yang kira-kira Dokter Marco ingin sampaikan kepada teman klik semua supaya bisa menjaga tensi tetap aman dan juga menciptakan keluarga yang nyaman di tengah berbagai tantangan gaya hidup saat ini. Ya, teman-teman sebagai dokter penyakit dalam yang tiap hari ketemu pasien, bahkan berjaga juga di unit gawat darurat, saya udah begitu banyak menyaksikan hidup yang jadi hancur gara-gara komplikasi dari tekanan darah tinggi. Sebut saja stroke, ya begitu banyak pasien-pasien stroke yang akhirnya ya gak bisa kembali seperti sedia kala gitu. Ya tubuhnya udah mengalami sequel dari stroke-nya, ya, ada defisit neurologis yang udah gak pernah bisa reversible lagi gitu ya. Yang tadinya orang produktif, bisa kerja, tapi semuanya akhirnya hilang karena dia kena hipertensi yang akhirnya menimbulkan komplikasi ini. Nah, teman-teman, kalau teman-teman belum mengalami itu, teman klik di sini semua, yuk kita jaga kesehatan kita aware bahwa hidup yang udah dipercayakan ke kita ini harus kita jaga. Mulai dari tekanan darah kita, supaya kita nggak mengalami hipertensi dan komplikasinya. Dan tentunya bukan hanya kita, tapi juga keluarga kamu di rumah, yuk ajak mereka semua buat lebih sadar dan memeriksakan kesehatan diri sendiri.
You only live once, itu betul. Hidup kita diberikan cuma sekali, mari manfaatkan sebaik-baiknya untuk hidup sehat. Terima kasih banyak Dr. Marco Vidor SPPD buat pencerahannya, insight-nya, Terima kasih. edukasinya di sore hari ini. Jadi sekarang kita bisa makin paham ya teman klik. Kalau menjaga tensi itu jangan tunggu tua dulu, tapi harus dimulai dari piring dan juga gaya hidup kita hari ini. Dengan demikian berakhir juga sesi live session kita hari ini. Terima kasih juga tentunya untuk teman klik yang udah menyimak sampai akhir dan tadi menjawab pertanyaannya dengan sangat benar gitu. Jangan lupa manfaatkan fasilitas cek kesehatan gratis atau CKG untuk tahu kondisi tensi dan kesehatan tubuh secara berkala. Dan juga jangan lewatkan live session berikutnya ya. Jangan lupa juga buat ikuti @komunitas.klik di Instagram dan juga gabung ke grup WhatsApp Komunitas Klik melalui link di bio supaya bisa dapetin informasi terbaru dari kita. Nah, sebelum itu mungkin kita makasih juga ya buat teman klik yang udah bergabung. Makanya kita mau foto dulu nih sama teman-teman klik yang bergabung di sambungan Zoom. Nah, boleh ditampilkan mungkin kameranya. Boleh ditampilkan wajah-wajah cantik dan juga gantengnya nih. Wah, itu tadi ya. Halo teman klik. Boleh dibuka semua kameranya, kita foto bareng. Walaupun terpisah jarak gitu ya. Ada yang mungkin dari Sabang sampai Merauke banyak. Yeah. Oke, sudah siap semuanya. Udah pakai lipstiknya ya, udah pakai alisnya. Oke, kita foto ya. Mungkin saya boleh berikan aba-aba dalam 3, 2, 1. Sekali lagi mungkin mau pose yang lain. Pose gini. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman klik untuk partisipasinya, pertanyaannya, salam sehat semuanya. Nah, jangan lewatkan live session berikutnya dengan ikut tadi @komunitas.klik. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Salam sehat semuanya.